Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pada bagian yang kedua. Dan materi pertemuan 6 ini membahas tentang teori dan estimasi produksi. Pada bagian kedua ini kita akan membahas tentang fungsi produksi dengan dua input variabel, kombinasi input yang optimum, skala hasil, dan fungsi produksi empiris. Produksi dengan dua input variabel. Kita kenal apa yang disebut isoquants. ISO artinya sama, quants itu artinya jumlah output. Yaitu isoquant adalah garis yang menunjukkan kombinasi dua input dengan hasil output yang sama. Perusahaan hanya akan menggunakan kombinasi input yang berada dalam wilayah ekonomis produksi yang didefinisikan sebagai porsi di mana setiap isoquant mempunyai kemiringan negatif. Jadi isoquant dengan kemiringan yang negatif itulah di mana terletak daripada wilayah ekonomis produksi. Isoquant ya, adalah garis-garis yang menunjukkan kombinasi input yang menghasilkan output yang sama. Yang paling bawah kita lihat misalnya, ini ya, paling bawah kita lihat tuh 12 key, kemudian yang paling tinggi 40 key 40, 36, 28, 12 dengan kombinasi masing-masing input. Pada garis yang sama itu artinya kombinasi input yang menghasilkan output yang sama. Misalnya pada titik N itu sama itu outputnya pada kombinasi pada titik R atau pada titik S. Tapi kita lihat wilayah ekonomisnya ini adalah wilayah dengan isoquant kemiringan negatif. Yang positif kita nggak pakai. Nah, ini bukan wilayah ekonomis. Kemudian ada pemahaman tentang marginal rate of technical substitution yang merupakan nilai absolut dari kemiringan isoquant. RTS itu adalah minus delta K dibagi delta L. Itu sama dengan MPL per MPK. Kita lihat ini. MPL per MPK. Titik R itu adalah persinggungan antara isoquant 12 dengan garis biaya. Lihat ini kombinasi input, modal dan tenaga kerja ada dua jenis, yaitu yang bisa substitusi sempurna, artinya 6 modal digunakan dan menghasilkan satu output yang sama dengan 12 tenaga kerja. 6 modal, 0 tenaga kerja, itu hasilnya 12. Sama dengan 12 tenaga kerja, 0 modal. Bisa substitusi sempurna. Sedangkan yang di kanan itu adalah komplementer sempurna. Artinya, 2 modal itu digunakan bersama-sama dengan 1 unit tenaga kerja. Dia nggak bisa tuh kalau kombinasinya nggak 2K dibagi 1L, dia akan menghasilkan pokoknya kombinasi dari 2K dan 1L. Misalnya pada titik C itu kan 4K 2L, pada titik atasnya itu 6K 3L. Jadi substitusi dan komplementer. Dan garis ISO cost. ISO sama, cost biaya. Mencerminkan semua kombinasi dari dua input yang dapat dibeli dengan total biaya yang sama. Persamaan itu C adalah sama dengan W kali L, W itu upah,
L itu jumlah tenaga kerja ditambah R kali K. R atau biaya modal, K jumlah modal. Ini kalau mau diambil garisnya itu, persamaan garisnya, K itu sama dengan C per R dikurang W per R dikali L. Di mana C adalah total cost atau biaya total, W adalah upah tenaga kerja, dan R adalah biaya modal. Ini kita lihat beberapa garis iso cost. Yang sebelah kiri itu kan AB. Itu dengan biaya 100, di mana W sama dengan R sama dengan 10. Jadi artinya dengan biaya itu ketika dengan biaya W 10 dengan C 100 kan dapat 10 tuh di titik A. Titik B dengan tenaga kerja karena upah 10 dapat 10 tenaga kerja. Kemudian A aksen B itu yang atas itu. A aksen B itu 140. W sama dengan R sama dengan 10. Lalu yang berikutnya ada A aksen B aksen. Itu yang 80. Yang 80 dengan W dan R-nya sama. Tapi yang agak menyilang itu A B aksen C100. Itu ketika upahnya 5 dapat 20 tenaga kerja, bisa membiayai 20 tenaga kerja, dan R10 10 ke unit modal. Jadi itu kombinasi input yang optimal juga. Jadi MRTS itu sama dengan upah dibagi biaya modal. Kita lihat di sini titik DEF itu adalah persinggungan antara garis isoquant dengan garis isocos. Itu adalah titik keseimbangan yang membentuk jalur perluasan expansion path. Efek perubahan harga input, kalau harga input berubah, misalnya tadi ketika mula-mula upah sama dengan 10, yang sama dengan R, biaya modal juga 10, tapi ketika upahnya turun jadi 5, dia bisa mengupah tenaga kerja yang lebih banyak. Maka keseimbangan itu akan berubah. Kita lihat keseimbangannya berubah. Keseimbangan terakhirnya adalah pada titik N. Awalnya itu pada titik mana itu? Pada titik E yang berubah jadi titik N. Karena ada perubahan tenaga kerja. Jadi efek berubahnya harga input, titik keseimbangan juga akan berubah. Skala hasil, return to scale. Fungsi produksi I sama dengan fungsi L, K. Output merupakan fungsi dari input, tenaga kerja, dan modal. Kemudian lambda Q sama dengan fungsi dari HL dan HK. Jika lambda sama dengan H, maka F merupakan fungsi yang konstan atau constant return to scale. Sedangkan jika lambda lebih besar dari H, maka fungsinya increasing return to scale. Dan jika lambda lebih kecil dari H, maka fungsinya decreasing return to scale. Kita lihat dari gambar ini kelihatan nih. Ini gambar yang bisa lihat paling kiri itu adalah constant return to scale. Kenaikan input dari 3 ke 6, masing-masing 3 ke 6. Modal naik dari 3 ke 6, tenaga kerja naik dari 3 ke 6. Outputnya naik dari 100 ke 200. Jadi kenaikan input 100% menyebabkan output naik 100%. Ya. Kemudian yang tengah ini increasing return to scale, di mana input naik 100%, outputnya naik 200%. Ya. Dari inputnya naik dari 3 ke 6, outputnya naik dari 100 ke 300. Dan yang paling kanan itu adalah decreasing return to scale. Skala hasil yang berkurang
kenaikan input 100% menyebabkan kenaikan output cuma 50%. Fungsi produksi empiris yang paling dikenal itu adalah fungsi Cobb-Douglas, merupakan fungsi pangkat, di mana Q adalah fungsi KL, di mana Q sama dengan A, K pangkat A, L pangkat B, di mana A itu Q adalah output, A itu adalah koefisien teknik sebenarnya. Kemudian alpha itu adalah elastisitas modal, dan L dan beta itu adalah elastisitas tenaga kerja. Karena ini fungsi pangkat, maka biasanya untuk mencari koefisien dari fungsi ini itu bisa didekati dengan penggunaan bentuk natural logaritmik, di mana ln Q sama dengan ln A plus A ln K plus B ln L. Jadi kalau L, K, dan Q-nya diketahui, maka kita bisa mengestimasi besarnya nilai A besar, nilai A, alfa, kecil alfa, dan nilai B. Jadi kita akan bisa mencari fungsi produksi Cobb-Douglas ini. Jadi ini fungsi produksi yang ditemukan oleh Pak Cobb dan Pak Douglas ketika mereka melakukan penelitian tentang fungsi produksi dari tempat yang berbeda, dihasilkan yang sama. Jadi dua-duanya lah dikasih nama fungsi produksi ini. Ngiri satu-satu orang dia nemuinnya sama, menghasilkan penelitian yang sama. Jadi secara empiris fungsi produksi itu adalah fungsi produksi Cobb-Douglas. Saudara-saudara yang mengambil mata kuliah ekonometrika, kita sudah pernah membahas soal bagaimana mencari koefisien-koefisien ini dengan metode regresi nonlinear. Regresi nonlinear dari fungsi pangkat dengan menggunakan bentuk natural logaritmik. Kemudian yang terakhir, catatan tentang inovasi dan daya saing global. Bahwa pengenalan inovasi merupakan satu faktor yang paling penting dari daya saing jangka panjang suatu perusahaan. Ini ada dua inovasi yang dikenal. Inovasi produk, yaitu pengenalan produk baru atau produk yang telah dikembangkan, dan inovasi proses. Saya sendiri sih cenderung inovasi ya proses. Nah, teknologi itu ada di proses. Inovasi proses adalah pengenalan proses produksi baru atau proses produksi yang telah dikembangkan. Pengenalan inovasi ini dipicu oleh kompetisi global yang ketat di samping persaingan domestik yang kuat dan konsentrasi geografis. Kebanyakan inovasi gagal karena perencanaan yang buruk dan masalah produksi yang tidak diharapkan. Yaitu beberapa catatan tentang produksi, estimasi teori dan estimasi produksi, kemudian juga dikaitkan dengan inovasi dan daya saing global. Saya kira demikian materi di bagian kedua ini, dan kita akan ketemu lagi nanti di pembahasan materi kuliah berikutnya, yaitu tentang teori dan estimasi biaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.